Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini ya. Tempatnya kita bahas putar dunia otomotif, trik, cara, tutorial, apapun itu, khususnya kendaraan Toyota teman-teman semua ya. Tapi sebelumnya saya ingin doakan dulu bagi yang nonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezekinya seluas-luasnya, dan selalu diberikan semangat. Semoga hari-harinya penuh keberkahan ya, amin. Video kali ini kita akan membahas tentang problem masih ya seperti video semalam itu tentang mobil Avanza. Tapi kali ini Avanzanya tahun 2019. Problemnya itu kalau teman-teman tahu, di handle pintu itu kan ada tombol. Tombol itu kan bisa untuk unlock dan kunci atau buka lah kita bilangnya, kunci atau buka door lock tanpa kita harus nekan tombol di remote ya. Jadi problemnya itu ketika teman-teman tekan tombolnya itu nggak mau berfungsi, jadi nggak membuka si door locknya itu, pintunya jadi nggak bisa kita buka. Nutup juga nggak mau gitu. Yang harusnya kan kalau kita bawa kunci itu bisa, nah ini nggak bisa. Jadi nanti kita jelaskan problemnya dari mana. Walaupun ya problemnya bisa lain aja, maksudnya gini, kondisi yang saya dapat di lapangan itu kan ada ya, nanti teman-teman lihat di videonya, tapi nggak menutup kemungkinan kondisi di tempat teman-teman itu beda kasusnya ya. Jadi ini yang saya jelaskan kasus yang saya dapati. Kalau memang teman-teman kasusnya beda ya tulis saya di kolom komentar, nanti coba kita cek mana tahu ada problem yang sama dengan kita di lapangan ya. Mungkin itu pembukaan, kita langsung ke pici ya. Kita lihat videonya. Ya, kita kali ini akan bahas masalah tombol buka pintu yang ada di handle itu nggak aktif ya, nggak aktif ya. Kondisinya seperti ini, teman-teman lihat ya. Setelah perbaikan, ini setelah perbaikan. Sebelumnya ini pelanggan mengeluhkan pintu tidak dapat dibuka dengan menekan tombol. Nah, karena pada dasarnya ketika teman-teman pegang kunci kontak ini atau remote-nya, ini tahun 2019 ya mobilnya ya, Avanza tahun 2019, tipenya ini nggak salah Veloz ya, Veloz atau yang 15 gitu ya. Teman-teman tekan tombol ini, dia akan buka otomatis door lock-nya. Dan ini langsung bisa dibuka tanpa nekan tombol unlock dari remote. Nah ini ya, ini nggak bisa nih teman-teman, lihat videonya, nggak bisa. Nah ketika dibuka dengan remote baru mau udah. Seharusnya kan dengan kita megang ini udah bisa terbuka, ini enggak gitu. Dan juga ya tidak bisa dikunci. Nggak bisa kunci, biasanya kan bisa kuncinya langsung tekan tombolnya aja gitu. Nah ini nggak mau ya. Problemnya ada di mana? Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita periksa itu menggunakan ada yang namanya GTS atau scan komputer ya. Di situ dibilang outset antena back fault. Berarti ada katanya antena di belakang ini, berarti ya di belakang itu rusak atau nggak bekerja ya. Ketika tidak bekerja, kita pastikan lagi nih. Nah ini dia ya. Ini untuk ini tadi sistemnya kita nyari, ada namanya di buku manualnya lah kita bilang. Petunjuknya ini antenanya yang ada di sisi belakang katanya kan, outside. Dah kita pastikan lagi itu di kondisi mobilnya. Dan itu ternyata mana deh ya, ini kondisi ini antena yang ini terpasang dengan sempurna ya, terpasang dengan sempurna, tidak ada lepas. Cuman setelah kita urut ya, bukan di dokter urut nih ya, kita urut kabelnya, kita jumpai di dekat sambungan fender terhadap bumper ini dia. Kita jumpai kabelnya itu putus. Nah ini kan bumpernya kita lepas nih.
Ini kabelnya putus yang mau masuk ke dalamnya nih, ya. Ini tadi yang di bempernya, ini kemarinya. Nah, kemarinya itu putus. Nih, mana ya? Tata. Nah, ini kabelnya putus, ya. Kelihatan kabelnya putus dan ini kemungkinan digigit tikus. Ini namanya faktor eksternal, ya. Ini faktor eksternal namanya. Jadi dari petunjuk ini tadi kita pastikan sensornya itu ada terpasang dengan sempurna gitu kan. Rupanya kabelnya itu putus. Jadi secara sistem ya sedikit saya jelaskan. Ketika teman-teman bawa ini bawa kunci, terus teman-teman tekan tombol ini, harusnya dia buka ya. Si ECU harusnya merintahkan ini buka dengan ditekan dibuka ceklek gitu. Tapi harus ada pemicunya. Pemicunya apa? Remote-nya tadi. Dan sinyal remote ini diterima oleh si sensor yang tadi tuh, sensor yang lepas tadi tuh yang putus. Jadi gara-gara sensornya tidak menerima sinyal dari si si remote, jadi si komputer mobil ini tidak akan membukakan door lock ini walaupun ini ditekan. Karena ini kok ditekan, sedangkan ini kuncinya nggak ada, orangnya nggak ada mau masuk gitu. Ini kan nanti pencuri gitu loh, ya kan? Jadi makanya dia tidak terbuka. Jadi setelah kita lakukan repair, habis itu maulah dia berfungsi. Ini teman-teman lihat setelah berfungsi ini dia. Setelah perbaikan, kita coba kunci. Sudah bisa. Yang kita coba buka. Sudah bisa. Oke. Nah, jadi setelah diperbaiki, setelah kita setelah pelanggan setelah kita sambung lagi kabelnya, kebetulan kabel ini kabel biasa ya, karena di mobil ini ada yang kabel khusus namanya komunikasi kabel komunikasi lah kita bilangnya. Nanti high tech kali saya jelasin pun nggak ngerti teman-teman. Jadi ini kabelnya biasa, jadi kita sambung, kita coba ulang, alhamdulillah bagus. Jadi ya videonya kali ini semoga bermanfaat ya. Ya itulah untuk kali ini. Kemudian di besok-besok kita akan bahas putar yang. Oke teman-teman ya, itu tadi videonya kita bahas teman-teman udah tahu lah ya tadi saat pembahasan di PC tadi teman-teman lihat videonya apa yang diperiksa, ternyata ada yang digigit tikus, bukan gigit tikus itu, kayaknya gigit binatang ya, tapi nggak tahu ya, tikus bisa jadi sikit-sikit sampai putus gitu ya. Jadi ya itu, makanya jangan piara tikus di rumah. Kok bisa dikasih entah putus apa gitu untuk nakuti supaya tikus nggak masuk ya kan. Jadi kendaraan kita nggak dimakan tikus gitu. Dulu pernah di tahun 2000 berapa gitu ya, bolak-balik kita jumpai kasus ya tentang diabetes tikus ya. Itu lampu rem, lampu mundur hidup terus. Ternyata kabel switchnya itu digigit tikus, langsung short ke massa. Ya buat dia hidup gitu. Jadi hidup terus jadinya gitu. Ketika kita lihat rupanya itu dimakan tikus, kalau enggak dog ya, anjing atau kalbun. Itu yang digigiti. Bisa karena dia ruangnya agak lumayan luas itu di dekat transmisinya. Jadi ya mungkin cukup sekian video kali ini. Video selanjutnya masih membahas putar itu juga ya. Dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya, di like jika videonya bermanfaat, dan juga di share. Kalau ada kritik, saran atau pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sebisa mungkin kita jawab, tapi nggak janji ya, karena juga ya namanya kita kerja ya. Mungkin itu ya video kali ini. Jangan lupa lonceng notifikasinya ditekan biar update-nya nanti teman-teman dapat ya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih banyak buat yang nonton tanpa di skip ya. Semoga pahala bagi antum ya. Akhir kata saya ucapkan jazakumullah khairan ya, karena untuk all ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.